Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari ITSNU Lampung. Perkenalkan, nama saya Reza Nirmala dengan NPM 235920101114. Prodi Teknologi Informasi semester 3. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Fatriansyah. Saya di sini menjelaskan tentang sistem sumber daya manusia dalam perusahaan yang efektif. Sistem sumber daya manusia atau SDM dalam perusahaan yang efektif tidak hanya sekedar mengolah tenaga kerja, tetapi juga mengoptimalkan potensi manusia untuk mendukung visi dan tujuan perusahaan. Sistem ini melibatkan berbagai fungsi untuk terintegrasi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Berikut penjelasan rinci setiap komponen dalam sistem sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun proses-proses perencanaan ini meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya manusia, yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja, dan yang ketiga ada strategi rekrutmen. Dan yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah proses penting untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini meliputi perencanaan rekrutmen, sumber rekrutmen, dan seleksi kandidat. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Pengembangan karyawan adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan perilaku yang mendukung kesuksesan perusahaan. Proses ini juga meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan soft skill, pengembangan kepemimpinan, dan pelatihan berkelanjutan. Yang keempat ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan perusahaan dapat mengukur kontribusi mereka secara objektif. Proses ini juga meliputi menetapkan tujuan, penilaian kinerja, umpan balik dan pengembangan, dan manajemen kinerja berbasis tim. Yang kelima ada penghargaan dan kompensasi adalah salah satu kunci motivasi karyawan. Kompetisi yang adil dan kompetitif. Sistem penghargaan dan kompensasi dan efektif meliputi gaji dan tunjangan, bonus dan insentif, dan penghargaan non-material. Yang keenam ada hubungan karyawan. Hubungan yang sehat antara manajemen dan karyawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Ini juga mencakup komunikasi yang terbuka, menyelesaikan konflik, dan hubungan dengan serikat pekerja. Yang ketujuh ada kesejahteraan karyawan.
Program kesejahteraan berfokus pada seimbangnya hidup kerja yang sehat dan memberikan dukungan kepada karyawan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Ini juga meliputi fasilitas kesehatan, program kesejahteraan mental, dan kebijaksanaan cuti. Yang kedelapan ada budaya perusahaan dan kepemimpinan. Budaya perusahaan yang sehat sangat berpengaruh pada kinerja organisasi. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan budaya yang positif, seperti kepemimpinan yang inspiratif, nilai perusahaan, dan penghargaan terhadap keagamaan. Yang kesembilan ada teknologi sumber daya manusia adalah pengguna teknologi dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data karyawan. Ini juga meliputi HRIS, aplikasi untuk pelatihan online, dan analitik sumber daya manusia. Yang ke-10 ada evaluasi dan perbaikan sumber daya manusia adalah untuk memastikan sistem sumber daya manusia tetap efektif. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara berkala, misalnya seperti audit sumber daya manusia, service kepuasan karyawan, dan penyesuaian dan perbaikan. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem sumber daya manusia yang efektif dalam perusahaan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.